Selamat siang, nama saya Agape Theodorus Tamara dengan NRP 50012411121 dari jurusan Fisika. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil kerja ETS saya dalam mata kuliah NRP, dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium, eh, yang membuat makalah. Di sini makalah saya berjudul Sistem Inventory Laboratorium. Berikut merupakan covernya. Kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah yang berjudul Sistem Inventory Laboratorium ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah manajemen laboratorium dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pentingnya sistem inventory dalam mendukung pengelolaan laboratorium yang efektif dan efisien. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak belajar mengenai bagaimana sistem inventory berperan dalam menjaga ketersediaan alat dan bahan, mengoptimalkan sumber daya, serta menciptakan lingkungan kerja laboratorium yang tertib dan aman. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyusunan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritikan saran yang membangun agar dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium atas nama Pak Saifuddin, serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Next, pendahuluan. Latar belakang dari ditulisnya makalah ini adalah eh, laboratorium merupakan salah satu fasilitas penting dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan laboratorium memungkinkan mahasiswa maupun peneliti untuk melakukan percobaan, menguji teori, serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Namun, agar kegiatan di laboratorium dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dibutuhkan sistem manajemen yang baik, terutama dalam hal pengelolaan inventory. Sistem inventory laboratorium berperan penting dalam mencatat, memantau, dan mengendalikan seluruh aset serta bahan yang digunakan, mulai dari peralatan, bahan kimia, hingga alat pelindung diri. Tanpa adanya sistem inventory yang terorganisir, laboratorium dapat menghadapi berbagai permasalahan seperti kehilangan peralatan, kekurangan stok bahan, pemborosan sumber daya, bahkan risiko keselamatan kerja. Oleh karena itu, penerapan sistem inventory yang terencana dan terkomputerisasi menjadi kebutuhan utama untuk menjamin kelancaran serta kegiatan laboratorium. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pencatatan dan pelaporan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan terkait pengadaan, pemeliharaan, dan distribusi barang. Rumusan masalah yang muncul dalam makalah ini adalah bagaimana fungsi dan peran sistem inventory dalam mendukung kegiatan praktikum serta penelitian di laboratorium. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam sistem inventory laboratorium agar pengelolaan peralatan dan bahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, nanti akan dibahas. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menjelaskan fungsi dan peran sistem inventory dalam mendukung kegiatan praktikum serta penelitian di laboratorium, serta untuk mengidentifikasi komponen utama yang harus ada dalam sistem inventory laboratorium agar pengelolaan peralatan dan bahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Serta adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah diharapkan makalah ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain bagi mahasiswa, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya sistem inventory dalam pengelolaan laboratorium, serta penerapannya dalam kegiatan praktikum maupun penelitian. Bagi pihak pengelola laboratorium, sebagai referensi dalam mengembangkan sistem inventory yang lebih terstruktur dan efisien guna meningkatkan efektivitas manajemen laboratorium. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sistem manajemen laboratorium yang modern dan terkomputerisasi agar kegiatan akademik dapat berjalan lebih optimal. Kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini ada pengertian sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium pada dasarnya adalah mekanisme pengelolaan yang berfungsi untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan seluruh peralatan serta bahan yang digunakan di laboratorium. Sistem ini mencakup proses pengadaan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan alat yang sudah tidak layak dipakai. Dengan adanya sistem inventory, kegiatan di laboratorium dapat berlangsung lebih tertib, efisien, dan terarah. Selain itu, sistem ini juga membantu memastikan bahwa semua alat dan bahan selalu tersedia dalam kondisi baik dan saat dibutuhkan.
Dalam konteks manajemen laboratorium, sistem inventory tidak hanya sekadar mencatat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas, keamanan, serta efisiensi sumber daya laboratorium. Jadi, sistem inventory laboratorium itu sangat penting karena kalau tidak ada karena sistem inventory itu yang menyediakan alat dan bahan serta membantu serta menjaganya agar tetap dapat dipakai. Kalau tidak ada alat dan bahan yang disediakan, itu kan tidak akan bisa dilaksanakan percobaan dan percobaan itu merupakan suatu eh, esensi utama dalam laboratorium. Jadi kita sangat memerlukan sistem inventory untuk agar lebih tertib dan efisien secara dan juga terarah. Adapun komponen-komponen sistem inventory laboratorium yang terdiri dari basis data inventory. Basis data inventory merupakan inti dari seluruh sistem yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi aset laboratorium. Data ini meliputi nama alat, kode inventaris, spesifikasi teknis, kondisi, lokasi penyimpanan, jumlah, dan riwayat penggunaan. Dengan adanya database yang terstruktur, seluruh aktivitas pengelolaan dapat dimonitor dengan mudah dan cepat. Penggunaan sistem basis data modern seperti Database Management System atau DBMS merupakan sistem penyimpanan dan pencarian data secara efisien serta meminimalkan risiko penghilangan informasi. Jadi basis data ini ya merupakan database dari inventory tersebut. Adapun sistem identifikasi dan pelabelan. Setiap alat atau bahan dalam laboratorium sebaiknya diberi identitas unik melalui pelabelan, seperti barcode, QR code, atau nomor inventaris. Sistem identifikasi ini mempermudah proses pelacakan, pencatatan peminjaman, dan inventaris ulang. Selain itu, penggunaan teknologi seperti QR code juga memungkinkan integrasi langsung dengan database digital, sehingga data alat dapat diakses hanya dengan memindai label. Adapun prosedur standar pengelolaan atau SOP. Standar Operating Procedure atau SOP diperlukan agar seluruh proses inventory dilakukan secara seragam dan disiplin. SOP mencakup pedoman tentang cara pencatatan alat baru, proses peminjaman, prosedur peminjaman dan pengembalian, perawatan alat, serta penghapusan aset rusak. Dengan adanya SOP, sistem inventory menjadi lebih teratur, dapat diaudit, dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data. Selanjutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM yang kompeten memegang peran penting dalam menjaga keakuratan sistem inventory. Petugas laboratorium bertanggung jawab memastikan bahwa setiap alat atau bahan tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Kekeliruan dalam pencatatan seringkali terjadi akibat kurangnya pelatihan atau beban kerja yang berlebih, sehingga pengelolaan sumber daya manusia diperhatikan melalui pelatihan dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Adapun yang terakhir adalah integrasi sistem. Integrasi sistem menjadi salah satu aspek modern dalam pengelolaan inventory. Sistem inventory sebaiknya terhubung dengan sistem lain di institusi, seperti sistem akademik, keuangan, atau pengadaan barang. Integrasi ini mempermudah proses perencanaan kebutuhan alat, pengajuan pengadaan, serta pelaporan penggunaan barang, sehingga menciptakan efisiensi dan transparansi dalam manajemen laboratorium. Nah, kita masuk ke 2.3, ketidakakuratan dalam dan pengelolaan sumber daya. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi laboratorium adalah ketidakakuratan data inventory. Hal ini disebabkan oleh kesalahan manusia, pencatatan manual, atau ketidakteraturan dalam memperbarui data. Dampaknya bisa serius, seperti terjadinya kekurangan bahan saat dibutuhkan, data ganda, atau laporan stok yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Untuk mengatasinya, dibutuhkan sistem pelaporan real-time yang meminimalkan campuran tangan manual serta pelatihan rutin bagi petugas agar memahami pentingnya akurasi data. Selain itu, pengelolaan sumber daya harus memperhatikan keseimbangan beban kerja, ketersediaan waktu, dan pembagian tanggung jawab antar staf laboratorium agar sistem dapat berjalan secara konsisten. Kita masuk ke penggunaan teknologi terkini dalam sistem. Kemajuan teknologi memberikan banyak sekali peluang dalam pengembangan sistem inventory laboratorium. Saat ini, sistem inventory berbasis komputer bahkan dapat dijalankan secara daring melalui aplikasi berbasis web atau cloud. Teknologi seperti barcode scanner, QR code, dan Internet of Things merupakan pelacakan alat dan bahan secara otomatis secara real time. Selain itu, penerapan sistem database digital mempermudah pengelola untuk melakukan pembuatan data, membuat laporan, dan memantau kondisi alat dengan lebih cepat. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga membantu laboratorium menyesuaikan diri dengan kebutuhan manajemen lab modern yang lebih transparan dan akuntabel. Kita masuk ke
Penetapan lokasi dan tata letak inventory. Penataan lokasi penyimpanan alat dan bahan dalam laboratorium menjadi salah satu faktor penting dalam sistem inventory. Penempatan yang teratur memudahkan pencarian alat, menjaga keamanan, serta mengurangi risiko kerusakan atau kecelakaan kerja. Setiap alat sebaiknya memiliki tempat penyimpanan yang sesuai dengan sifat dan tingkat bahayanya. Misalnya, bahan kimia disimpan di lemari khusus yang memiliki ventilasi baik, sedangkan alat gas disusun di rak dengan penyangga yang stabil. Selain itu, setiap lokasi penyimpanan harus dicatat dalam database inventory agar petugas dapat dengan mudah mengetahui posisi alat pada saat diperlukan. Dengan penataan yang baik, aktivitas laboratorium menjadi lebih efisien dan aman. Adapun upaya pengembangan dan integrasi sistem inventory. Agar sistem inventory laboratorium terus berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengembangan dan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh data secara rutin, memperkuat pelatihan bagi pengelola laboratorium, dan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi dengan bagian administrasi atau keuangan kampus. Integrasi ini mempermudah proses pengadaan alat baru, pelaporan, serta perencanaan kebutuhan laboratorium. Selain itu, evaluasi dan audit internal secara berkala juga penting untuk memastikan keakuratan data serta efektivitas sistem yang digunakan. Dengan pengelolaan yang baik dan terencana, sistem inventory yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menciptakan laboratorium yang profesional, efisien, dan berkelanjutan. Adapun penutupnya, dari makalah yang sudah dibuat, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem inventory laboratorium berperan penting dalam menjaga ketersediaan, keteraturan, dan efisiensi penggunaan alat serta bahan laboratorium. Melalui pengelolaan yang baik, sistem ini mampu mendukung kegiatan praktikum dan penelitian agar berjalan lancar dan terarah. Penerapan database inventory yang kuat, integrasi sistem dalam bagian administrasi, serta penggunaan teknologi seperti barcode dan sistem digital membantu meningkatkan akurasi data serta meminimalkan kesalahan. Selain itu, penetapan lokasi penyimpanan yang teratur dan penerapan prosedur standar juga memperkuat efektivitas sistem. Secara keseluruhan, sistem inventory laboratorium menjadi dasar yang bagi terciptanya manajemen laboratorium yang profesional, efisien, dan berkelanjutan. Adapun sarannya, dari makalah yang sudah saya buat, saya memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas sistem inventory laboratorium. Disarankan agar setiap laboratorium mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital yang terintegrasi dengan database kampus. Pengelola laboratorium juga perlu rutin memperbarui data inventory dan melakukan pelatihan bagi petugas agar sistem dapat dijalankan secara konsisten dan akurat. Selain itu, penting untuk menetapkan prosedur, standar, pengelolaan alat dan bahan, termasuk tata letak penyimpanan yang efisien dan aman. Pemanfaatan teknologi seperti barcode, QR code, dan sistem berbasis cloud sebaiknya terus dikembangkan agar inventory lebih transparan, mudah diakses, serta mampu mendukung kegiatan praktikum dan penelitian secara optimal. Sekian, eh, ini merupakan daftar pustaka dari beberapa jurnal dan buku teks yang saya baca. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih.